Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Arifin Putra. Saya dari kelas PAI, kelas H. Eh, saya di sini akan menjelaskan tentang kitab Ummul Barahin, yakni Akidah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan dalil sifat-sifat Allah terlebih dahulu. Yang pertama, yakni dalil sifat wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Amma burhanu wujudihi ta'ala fahuduthul alam annahum law lam yakul lahu muhdithun bal hada binafsihi lasma ayyakuna ahadul amrayni mutasyayaini musyawiya bisahibihi wali rajihan alaihi bila sababi wa huwa muhal wa dalilu huduthil alami mulazamatuhu li'aradi hadithatil min harakati wa sukuni wa ghairihima wa mulazimul hadith wa dalilu huduthil aradi musyahadatu taghayyuriha min adamin illa wajadi wa min wujudin illa adami, yang artinya yakni adapun bukti keberadaan Allah Ta'ala adalah terjadinya alam semesta, barunya alam, sebab jika alam ini tidak memiliki pencipta dan muncul dengan sendirinya, maka akan mengakibatkan salah satu dari dua keadaan yang setara menjadi lebih unggul tanpa sebab. Kemudian ini adalah hal yang mustahil. Dalil tentang barunya alam adalah keterikatan dengan sifat-sifat yang baru, a'rad, seperti gerakan, diam, atau yang lainnya. Dan segala sesuatu yang terkait dengan yang baru adalah juga baru. Dalil tentang barunya sifat tersebut adalah kenyataan bahwa kita menyaksikan perubahan. Mereka tidak ada menjadi ada, dan dari ada menjadi ada. Jadi dalil ini menyebutkan bahwa kenyataan itu menyaksikan perubahan, bahwa yang awalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Kemudian untuk penjelasan yang berikut, untuk poin pertama yakni mu'allif, yakni argumen keberadaan Allah, burhan wujudihi ta'ala. Argumen ini dimulai dengan mengemukakan bahwa alam semesta, argumen ini bersifat baru atau hadis, artinya ia mengalami perubahan dan tidak bersifat kekal. Jika alam semesta bersifat baru, pasti ada pencipta yang menyebabkan keberadaannya, yang disebut sebagai muhdits atau pencipta. Jika alam semesta dikatakan ada dengan sendirinya tanpa pencipta, maka ini mengharuskan salah satu dari dua kemungkinan, yakni keberadaan dan ketiadaan yang terjadi tanpa alasan. Kemudian bertentangan dengan prinsip kausalitas dalam filsafat. Hal ini
dianggap mustahil. Kemudian karena sesuatu yang seimbang atau setara tidak bisa terjadi tanpa ada faktor yang mempengaruhinya. Kemudian dalil kedua yakni dalil tentang kebaruan alam. Hududul alam. Alam selalu terikat dengan sifat-sifat yang berubah, seperti gerak, diam, dan sebagainya, yang semuanya merupakan a'rad, yakni sifat-sifat yang terjadi pada benda. Karena sifat-sifat ini terjadi dan bukan sifat yang kekal, maka segala sesuatu yang disertai oleh hal-hal yang baru juga pasti baru. Jadi alam semesta yang mengalami perubahan haruslah sesuatu yang baru, tidak kekal. Jadi ini ya hakikatnya, bahwa alam semesta ini semuanya adalah baru, memang baru, tetapi tidak seluruhnya memang tidak kekal. Kemudian dalil tentang kebaruan sifat-sifat a'rad. Kita dapat menyaksikan perubahan sifat-sifat alam ini secara langsung, seperti perubahan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian atau sebaliknya, hal ada yang menjadi tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa sifat-sifat tersebut tidak kekal, dan segala sesuatu yang berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya membuktikan bahwa ia adalah sesuatu yang baru. Jadi kembali ke hakikat awal tadi, memang semesta ini menjadi saksi bahwa kekuasaan Allah itu ada. Jadi contohnya seperti ini tadi, hal yang menunjukkan bahwa sifat tersebut ada menjadi tidak ada, dan sebaliknya tidak ada menjadi ada. Seperti contohnya hal gaib. Ini sebenarnya kalau dipandang secara mata ini tidak kasat mata, tetapi banyak orang-orang tertentu yang memang diberi kelebihan untuk dapat melihatnya. Jadi begitu. Kemudian satu lagi, seperti malaikat. Malaikat itu diciptakan sesuai dengan yang sudah ditakarkan. Kemudian ketika malaikat ingin menjelma menjadi manusia itu bisa, tetapi tidak semua manusia memang bisa melihat bahwa itu malaikat. Itu salah satu contohnya. Kemudian kesimpulan dari ini, yakni argumen ini menunjukkan bahwa alam semesta bersifat baru karena adanya perubahan yang terjadi di dalamnya. Dan setiap yang baru pasti membutuhkan pencipta yang menyebabkan keberadaannya. Pencipta ini adalah Allah Ta'ala, karena mustahil alam ada dengan sendirinya tanpa sebab. Kemudian dalil nakli, yakni sifat wujud. Dalam Al-Quran, sifat wujud yakni adanya Allah tidak disebutkan secara eksplisit dalam bentuk kata wujud, karena keberadaan Allah Ta'ala sudah dianggap sebagai salah satu sangat jelas dan tak terbantahkan. Jadi di dalam Al-Quran ini menjelaskan tidak sespesifik mungkin yang manusia gambarkan ya. Jadi di Al-Quran ini hanya menunjukkan bahwa Allah itu memang benar-benar ada, dan kita sendiri harus benar-benar percaya bahwa Allah itu memang ada. Kemudian karena keberadaan Allah Ta'ala sudah dianggap sebagai sesuatu yang sudah sangat jelas dan tak terbantahkan, memang benar-benar Allah Ta'ala itu ada. Dan sifat wujud yakni keberadaan Allah sudah merupakan fitrah atau kebutuhan dasar akal manusia yang tidak membutuhkan penegasan langsung seperti sifat-sifat lainnya. Adanya beberapa alasan mengapa sifat wujud Allah tidak disebutkan secara eksplisit. Keberadaan Allah melalui penciptaan alam. Al-Quran mendorong manusia untuk menggunakan akal mereka dalam memahami keberadaan Allah. Dengan merenungi penciptaan alam semesta, ini adalah salah satu cara Al-Quran menunjukkan sifat wujud Allah tanpa harus menyebutkan
harus menyebutkan cara eksplisit tadi. Misalnya ini dijelaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai مما إن فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف رياح وشهاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, yakni pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati dan keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Hal ini dijelaskan oleh surat Al-Baqarah ayat 164. Kemudian dalam surat lain, yakni Bismillahirrahmanirrahim, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirata innallaha ala kulli syai'in qadir. Yakni katakanlah, berjalanlah di muka bumi ini, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan. Kemudian Allah menjadikan sekali lagi, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menyuruh manusia merenungkan alam sebagai bukti keberadaan Allah, pencipta, dan keberaturan alam adalah tanda yang jelas akan wujudnya. Jadi ini dijelaskan dalam surat An-Nakabut ayat 20. Jadi di surat ini menjelaskan bahwa ayat ini menyuruh atau memerintahkan manusia untuk merenungkan atau memikirkan hal yang sudah memang benar-benar sudah nyata di depan mata kita, yakni contoh salah satunya adalah alam. Secara logika kita memikir alam itu tumbuh dari mana dan alam ini siapa penciptanya. Secara logika kita berpikir begitu. Tetapi memang benar seperti itu. Jadi hakikatnya juga kembali bahwa alam ini adalah salah satu bukti bahwa Allah itu menciptakan termasuk dari alam ini. Kemudian penjelasan lainnya yakni keberadaan Allah yang tak terbantahkan. Dalam banyak ayat Allah berfirman dalam bentuk menggugat nalar manusia untuk berpikir tentang alam semesta dan fenomena yang terjadi. Apakah mungkin tanpa adanya pencipta? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Wala'in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wassakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Yang artinya, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menjadi langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar. Quran Surat An-Nakabut ayat 61.
Jadi di sini juga menjelaskan bahwa dan ini ayat ini memang benar-benar tak terbantahkan. Jadi menjelaskan bahwa ayat ini memang tidak dapat dibantah. Jadi penjelasannya yakni ketika kita tanya ke langit, siapa yang menjadikan langit dan bumi untuk menundukkan matahari dan menundukkan bulan, jawaban mereka pasti akan menjawab Allah. Maka di sini kita dapat meringkas bahwa ini memang benar-benar Allah ini tak ada gantinya, tak ada sosok yang dapat menandinginya. Surat lain yakni Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa an la ilaha ana fa'budni wa aqimis sholati li dzikri. Yang artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran surat Toha ayat 14. Nah, di ayat ini Allah yang langsung berkata bahwa sesungguhnya aku ini Allah dan tidak ada Tuhan lain selain Allah Ta'ala. Jadi Allah di sini mengingatkan bahwa ketika kamu sudah mengerti bahwa aku Tuhanmu, maka dirikanlah sholat untuk senantiasa mengingatku. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memperkenalkan dirinya sebagai wujud yang nyata dan salah satunya yang berhak disembah, dan tidak ada lagi yang berhak disembah selain Allah Ta'ala. Kemudian sifat wujud tersirat dalam sifat-sifat lain. Keberadaan Allah juga telah tersirat dalam sifat-sifat lainnya, yang dengan sendirinya menunjukkan bahwa Allah pasti ada, seperti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat ini menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah lagi yang memang berhak disembah selain Dia. Yang Allah Ta'ala yang maha hidup, kemudian terus-menerus mengawasi makhluk hidupnya. Selain Al-Hayyu yang maha hidup, secara otomatis menunjukkan bahwa keberadaannya ini karena hidup tidak mungkin tanpa adanya wujud. Kemudian dengan menyebut Allah sebagai yang maha hidup sudah mengindikasikan bahwa Dia pasti ada. Kemudian dijelaskan dalam surat lain yakni Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya Dialah yang mengawal dan Dia yang mengakhiri, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu yang ada. Dijelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 3. Ayat ini juga menjelaskan bahwa apa yang telah Allah awali pasti Allah berikan terakhir. Kemudian apa yang ada dohir dan pasti ada batin. Dan Allah Ta'ala dalam segala mengetahui apa-apa yang ada di dunia ini. Ayat ini juga menyebutkan bahwa Allah adalah yang mengawal, yang tidak didahului oleh sesuatu, yang menunjukkan keberadaannya yang mutlak. Dengan demikian meskipun sifat wujud dari Allah
tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, maka keberadaannya yang sangat jelas melalui tanda-tanda alam, fitrah akal manusia, serta dalil-dalil yang menunjukkan kepada sifat-sifatnya yang lain. Al-Quran menggunakan pendekatan yang mengarahkan manusia untuk merenungkan dan menggunakan akal mereka agar menemukan bahwa keberadaan Allah adalah salah satu yang pasti. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari dari Imran bin Husain, yakni kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Artinya Allah sudah ada dan tidak ada sesuatu pun selain Dia. Kemudian dalil sifat qidam. Wa amma burhanu wujubil qidami lahu ta'ala fali'annahu law lam yakun qadaima lakana haditha fayafkiru ila al-muhdith fayalzamu daw awi tasalsu, yang artinya adapun bukti kewajiban sifat qidam, yakni tanpa permulaan bagi Allah Ta'ala adalah bahwa jika Dia tidak bersifat qadim, yakni tidak memiliki permulaan, maka tidak akan menjadi sesuatu yang baru, yakni hadis, dan karena itu Dia akan membutuhkan pencipta atau muhdits. Hal ini akan mengakibatkan daur, yakni lingkaran kausalitas atau tasalsul, yakni rantai tak berujung, dan keduanya adalah mustahil. Penjelasannya yakni adalah telah dijelaskan sebelumnya bahwa sifat qidam adalah termasuk teologi Islam yang merujuk pada keyakinan bahwa Tuhan harus memiliki permulaan. Dia harus ada sejak dahulu tanpa diciptakan. Hal ini merupakan sifat wajib bagi Allah, karena jika Allah dianggap memiliki permulaan, maka Dia akan bersifat hadits, yakni tidak ada permulaan, dan berkonsekuensi sebagai berikut. Yang pertama, yakni jika Allah tidak bersifat qadim, maka Allah akan dianggap sebagai sesuatu yang baru atau ada penciptanya. Maka Dia pasti memerlukan muhdits, yakni pencipta yang membuatnya ada. Artinya Allah akan membutuhkan pencipta lainnya untuk mengadakannya, yang jelas bertentangan dengan konsep Tuhan yang sempurna dan mandiri. Kemudian konsekuensi yang kedua, yakni menganggap Allah sebagai hadits. Jika Allah membutuhkan pencipta, maka akan muncul dua kemungkinan logis yang mustahil, yakni daur, lingkaran kausalitas, artinya pencipta pertama bergantung pada pencipta kedua, dan pencipta kedua beruntung pada pencipta pertama. Ini menciptakan lingkaran sebab akibat yang tidak dapat memiliki titik awal. Jadi ini terus berantai-rantai ya. Contohnya, yang secara logika tidak mungkin menjadi. Misalnya Zaid menciptakan Umar, dan Umar adalah yang menciptakan Zaid. Untuk wujudnya Umar tergantung pada wujudnya Zaid, yakni Zaid, padahal Zaid sendiri tidak akan wujud sebelum wujudnya Umar. Hal ini tentu saja tidak bisa diterima akal, keberadaannya mustahil. Kemudian tasalsul, yakni rantai kausalitas tak berujung. Artinya pencipta pertama membutuhkan pencipta sebelumnya, dan pencipta sebelumnya membutuhkan pencipta lainnya, dan seterusnya begitu tanpa akhir. Ini tidak mungkin terjadi karena dalam logika dan filsafat rangkaian sebab akibat harus memiliki titik awal. Jadi begitu.
Dan untuk kesimpulan ini, yakni karena daur, lingkaran tadi, kausalitas dan tasalsul, rantai sebab akibat tak berujung adalah hal yang mustahil. Maka Allah Ta'ala harus bersifat qadim yang tidak memiliki permulaan. Dengan kata lain, Allah tidak diciptakan, tetapi Dia adalah pencipta segala sesuatu yang tidak memerlukan pencipta lainnya dan keberadaannya. Dan dalil nakli sifat kidam. Yang ketiga, di antara dalil nakli yang menunjukkan sifat kidam Allah ialah yang pertama dijelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya Dialah yang mengawal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu yang ada. Kemudian hadis lainnya, yakni hadis riwayat Bukhari dari Imran bin Husain. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un. Yang artinya, ya Allah, Engkaulah adalah pertama, tidak ada sesuatu pun sebelummu, dan Engkaulah yang terakhir, dan tidak ada sesuatu pun setelahmu. Ini dalil nakli dari sifat kidam. Kemudian ini yang ketiga, yakni dalil sifat baqo. Wa amma burhanu wujubil baqa'il ilahu ta'ala fala annahu law amkana ayyalhaqahu al-adam antafa anhu al-qidamu likawni wujudihi hina idi jaizal awajiba wal jaizu ayakunu wujuduhu illa al-haditha kaifa wa qad sabaqa qariban wajubu idamihi ta'ala wa baqaihi. Yang artinya, adapun bukti kewajiban sifat baqo, yakni kekal bagi Allah Ta'ala, adalah karena jika mungkin Allah bisa mengalami ketiadaan, maka sifat kidam tanpa permulaan akan batal. Sebab pada saat itu keberadaannya akan bersifat mungkin, yakni jaiz, dan mungkin wajib. Sesuatu yang keberadaannya bersifat mungkin pastinya sifatnya baru atau hadis. Bagaimana mungkin demikian? Padahal sebelumnya sudah dibuktikan bahwa sifat kidam, yakni tanpa permulaan tadi, dan baqo artinya kekal, adalah wajib bagi Allah Ta'ala. Dalam ini dijelaskan Allah bersifat baqo berarti bahwa Allah Ta'ala bersifat kekal, yaitu tidak pernah mengalami ketiadaan atau berakhir. Sifat ini merupakan konsekuensi dari sifat kidam, yakni tanpa permulaan. Berikut ini argumen yang dibangun mu'alif. Yang pertama, jika Allah mungkin mengalami ketiadaan, yakni argumen ini menjelaskan bahwa jika Allah mungkin bisa lenyap atau mengalami ketiadaan, maka status keberadaannya akan berubah dari wajib menjadi wajib al-wujud, yakni menjadi mungkin. Artinya, jika Allah bisa mengalami ketiadaan, maka keberadaannya tidak lagi bersifat wajib, dan sesuatu yang keberadaannya mungkin hanya bisa terjadi jika ia memiliki permulaan atau sifat baru, yang berarti ia diciptakan dan mengalami perubahan dari ketiadaan ke keberadaan. Ini menjelaskan bahwa bertentangan dengan konsep Allah sebagai pencipta yang sempurna dan tidak bergantung pada apapun.
Yang kedua yakni kaitan dengan sifat qidam. Allah telah dibuktikan memiliki sifat qidam, tidak memiliki permulaan, dan jika Allah memiliki sifat qidam, maka ia juga harus memiliki sifat baqo, yakni kekal. Karena sesuatu yang tidak memiliki permulaan tentu saja tidak bisa mengalami ketiadaan. Maka sifat baqo adalah konsekuensi logis dari sifat qidam. Dengan kata lain, jika Allah bisa mengalami ketiadaan, maka ini akan membatalkan sifat qidam karena keberadaannya akan bersifat tidak pasti atau mungkin yang bertentangan dengan konsep keabadiannya. Kemudian kesimpulannya dari ini adalah karena Allah telah dibuktikan secara bersifat qadim, yakni tidak memiliki permulaan, maka secara akal Allah juga harus bersifat baqi, yakni kekal. Jika mengalami ketiadaan, maka keberadaannya akan bersifat baru dan tidak abadi, yang jelas bertentangan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kemudian sifat dalil selanjutnya yakni dalil sifat baqo. Di antara dalil nakli yang menunjukkan sifat baqo ialah dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai dengan ayat 21, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa dan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan mulia. Jadi surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27 ini menjelaskan bahwa semuanya yang ada di bumi ini akan semuanya binasa. Yang artinya tidak akan kekal. Tetapi yang akan kekal adalah zat Tuhan yang Maha Esa, yakni yang mempunyai kebesaran dan memang benar-benar memiliki kekuasaan di dunia ini. Kemudian hadis yang kedua, hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari dan dari Imam Imran bin Husain radhiyallahu an. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'u wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'u. Artinya, ya Allah, Engkau adalah yang pertama, tidak ada sesuatu pun sebelummu, dan Engkau adalah yang terakhir, dan sesuatu pun setelahmu. Kemudian yang keempat yakni dalil sifat mukhalafatul lil hawadith. Wa amma burhanu wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadith fala'annahu law mathala syai'an minha lakanu haditha mithlaha wa dhalika muhalun lima arafta qablu min wujubi qidamihi ta'ala wa baqa'i. Yang artinya, adapun bukti kewajiban bahwa Allah Ta'ala berbeda dari makhluk yang baru, yakni hadis, adalah karena jika tidak menyerupai sesuatu dari makhluk tersebut, maka dia akan menjadi makhluk baru seperti mereka. Dan hal itu adalah benar-benar mustahil. Karena seperti yang telah Anda ketahui sebelumnya tentang kewajiban Allah bersifat qidam, yakni tanpa permulaan dan kekal. Penjelasannya, jika ada dua hal yang serupa, maka keduanya harus memiliki sifat yang sama. Apa yang mungkin wajib atau mustahil bagi salah satu dari dua hal tersebut juga harus berlaku bagi yang lain. Ini adalah dasar dari argumen tersebut. Ketika kita telah mengetahui yang dengan adil, yang pasti bahwa Allah Ta'ala wajib bersifat qidam, tidak memiliki permulaan dan kekal. Dan kita telah mengetahui dengan
dalil yang pasti bahwa segala sesuatu selain Allah harus bersifat baru atau diciptakan. Maka mustahil bagi Allah untuk menyerupai makhluk. Karena itu mungkin bahwa kepada kontradiksi antara sifat ketuhanan Allah dan kekal dan sifat baru yang dimiliki oleh makhluk, Allah tidak bisa memiliki dua sifat ini sekaligus. Karena itu merupakan penggabungan dua hal yang saling bertentangan. Yang satu yang sudah pasti mustahil. Pemahaman ini penting untuk menjaga keutuhan doktrin teologis tentang sifat Allah yang unik dan sangat berbeda dari makhluk. Dalil nakli. Di antara dalil nakli yang menunjukkan sifat ini ialah surat Asy-Syura ayat 11, yakni Bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitslihi syai'un, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Yakni surat ini menjelaskan bahwa Allah tidak ada yang dapat menyerupainya. Yang benar-benar itu esa. Kemudian yang kelima, sifat dalil sifat yamuhu binafsihi. Wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala binafsihi فلأنه تعالى لو احتاج إلى محل لكون صفة والصفة أتت تصف بصفات المعاني والمعناية والمولانا جل وعز يجب tasawufuhu biha falaysa bisifati walau taja ila mukhassasi lakna haditha kaifa qad qamal burhanu ala wujubi qidamihi ta'ala wa baqai. Yang artinya adapun dalil tentang kewajiban bahwa Allah harus berdiri sendiri, tidak membutuhkan orang lain. Karena jika Allah membutuhkan sesuatu tempat, maka Allah akan menjadi sifat. Sedangkan sifat tidak bisa disifati dengan sifat-sifat ma'ani maupun sifat-sifat maknawiyah. Dan tujuan kita yang maha mulia dan maha agung dan tujuan Tuhan kita yang maha mulia dan maha agung wajib memiliki dua jenis sifat tersebut. Sehingga Allah bukanlah bersifat jika Allah membutuhkan sesuatu yang menyebabkan atau pencipta, maka Allah akan menjadi sesuatu yang baru atau diciptakan, padahal sudah terbukti dengan dalil bahwa Allah wajib bersifat qadim. Kemudian dalil selanjutnya, dalil wahdaniyah. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala fal annahu law lam yaku wahida lazima alla yujada syai'un minal alami liluzumi ajihi hina idi, yang artinya adapun bukti keseharusan keesaannya Allah Ta'ala ada, karena jika tidak esa, niscaya tidak akan ada sesuatu pun dari alam yang wujud, karena pasti kelemahan atau kemampuan akan terjadi pada saat itu. Kemudian sifat-sifat Rasul. Wa amma rasulu alaihi salatu wassalamu fayajibu fi haqqihim as-sadqu wal amanatu wa tablighu ma umirul bitablighi lil khalq wa yastahilu fi haqqihim alaihim as-salatu wassalamu dadu hadhihi الصفا وهي الكذب
wal khiyanatu bi fi'li syai'in mimma nuhu nahya tahrimi au karaha au kit au kitnu syai'in mimma umiru bitablighihi lil khalq wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu ma huwa minal a'radi al bashariyati allati tuadda ila naqsi fi maratibihim mil aliyah al kal maradil wan nahwi. Adapun para rasul, semoga sholawat dan salam atas mereka, maka wajib bagi mereka memiliki sifat kejujuran, asidik, amanah, dan menyampaikan apa yang diperintahkan kepada mereka untuk disampaikan kepada makhluk. Mustahil bagi mereka memiliki sifat kebalikan dari sifat-sifat tersebut, yaitu dusta, khianat, dan melakukan segala sesuatu yang dilarang, baik dalam bentuk larangan haram maupun makruh, dan menyembunyikan al-kitman, sesuatu yang diperintahkan untuk disampaikan kepada makhluk. Dan diperbolehkan bagi mereka untuk memiliki sifat-sifat manusiawi yang tidak mengurangi derajat mereka yang tinggi, seperti sakit atau semisalnya. Penjelasannya yakni Islam menekankan pentingnya integritas para rasul dalam menyampaikan risalah kepada umat manusia dan menjelaskan kemaksuman mereka dari sifat buruk. Oleh sebab itu, mereka dipastikan memiliki sifat utama yang dalam Islam terbagi menjadi 3 kategori, yakni sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Namun, sebelum membahas sifat-sifat ini, kami sampaikan terlebih dahulu untuk mengenai definisi rasul, jumlah rasul yang wajib diketahui, serta tentang pengutusan rasul dalam perspektif teologis. Pengertian rasul. Rasul adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Rasul terkadang diberi keistimewaan dengan membawa kitab atau syariat baru atau menggantikan sebagai hukum-hukum dari syariat sebelumnya. Sedangkan Nabi adalah salah seorang yang menerima wahyu dari Allah, tetapi tidak ditugaskan untuk menyampaikan risalah baru kepada manusia. Nabi biasanya diutus untuk melanjutkan syariat yang sudah ada dan membimbing masyarakatnya agar tetap mengikuti ajaran Rasul sebelumnya. Jadi, perbedaan utama antara Nabi dan Rasul terletak pada tugas yang diberikan. Setiap Rasul pasti Nabi, dan setiap Nabi belum tentu Rasul. Dan jumlah Rasul yang wajib diketahui ini adalah dalam surat ini dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, minhum ma qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara mereka para utusan ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Bahkan menurut sebagian riwayat jumlah mencapai 124.000 nabi dan 313 atau 315 rasul. Tetapi riwayat hadis ini dinilai lemah karena jumlah nabi dan rasul yang wajib diketahui dan diimani oleh setiap mukhalaf ialah sebanyak 25. Seperti tercantum dalam Al-Quran, di mana 18 di antara terkumpul dalam surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin mimman nasha'u inna rabbaka hakimun alim. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين. Dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Tetapi tinggalkan beri siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan kami telah menganugerahkan kepada Ishak dan Yakub, kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh sebelum itu kami beri petunjuk, dan kepada sebagai keturunan lainnya yaitu
Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikian kami memberikan balasan kepada mereka yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Dan Ismail, Yasa, Yunus, Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas orang-orang alam ini. Quran surat Al-An'am ayat 83 sampai dengan 86. Sedangkan 7 nama lainnya tersebar dalam beberapa ayat, yakni ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Basma'ila wa Idrisa wa dzal kifli kulla minas sabirin. Yang artinya dengan ingatlah Ismail dan ingatlah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Anbiya ayat 85. Selanjutnya, dan kami telah wa ila adin akhahum dah. Artinya, dan kami telah mengutus keberadaan kaum Ad, saudara mereka yakni Hud. Quran surat Hud ayat 50. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ila Samud akhahum Salihah. Artinya, dan kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka yakni Soleh. Quran surat Hud ayat 61. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ila Madyana akhahum Shu'aiban. Artinya, dan kami telah mengutus kepada kaum Madyan, saudara mereka yakni Shu'aib. Quran surat Hud ayat 84. Selanjutnya, yakni Bismillahirrahmanirrahim, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Artinya, dan telah mengajari Adam tentang nama-nama sebelumnya, semuanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Dan yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad Rasulullah. Artinya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Fat ayat 29. Dan berikut ini adalah daftar nama nabi dan rasul. Yang pertama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Syu'aib, Nabi Ayyub, Nabi Zulkifli, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Kemudian pengutus Rasul dalam perspektif teologis, yakni pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa pengutusan Rasul adalah jaiz bagi Allah, bukan wajib. Karena pengutusan Rasul adalah bagian dari perbuatan Allah sendiri. Kemudian yang kedua, pandangan Mu'tazilah. Di sisi lain, Mu'tazilah adalah kelompok yang sangat mementingkan akal dalam memahami agama. Mereka memiliki prinsip-prinsip tersebut, al-sohal dan wa al-ashal, aslah, kebaikan dan yang terbaik, yang menyatakan bahwa Allah wajib melakukan yang terbaik bagi makhluknya. Kemudian pandangan kaum Barahimah atau Brahmana. Baranisme ini beranggapan bahwa pengutusan Rasul sesuatu yang mustahil. Kelompok ini beranggapan bahwa manusia tidak memerlukan petunjuk dari utusan Tuhan, atau bahwa Tuhan tidak akan mengutus manusia untuk menyampaikan wahyu. Kemudian sifat-sifat wajib bagi Rasul. Sifat-sifat wajib bagi Rasul ini yang harus dimiliki oleh para Rasul. Sifat-sifat ini adalah ciri-ciri utama yang menjadikan mereka layak sebagai utusan Allah. Salah satunya yang pertama yakni sidik, yakni artinya jujur. Kejujuran adalah sifat pertama yang wajib dimiliki oleh para Rasul. Mereka tidak mungkin berdosa karena kedustaan akan merusak kepercayaan umat pada mereka. Kejujuran ini mencakup segala aspek kehidupan Rasul, baik dalam menyampaikan wahyu maupun berperilaku sehari-hari. Yang kedua, amanah, yakni dapat dipercaya. Rasul harus memiliki sifat amanah, yaitu dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas menyampaikan wahyu Allah dan menjalankan misi yang diemban. Mereka menjaga dan menyempurnakan apa yang dipercayakan kepada mereka kepada Allah dan tidak menambahkan atau mengurangi apa yang telah diperintahkan untuk disampaikan. Kemudian yang ketiga, tabligh, yakni menyampaikan wahyu. Para rasul wajib menyampaikan semua wahyu yang mereka terima dari Allah
kepada umat manusia. Tabligh artinya menyampaikan yang sempurna dan jelas tanpa ada sesuatu yang disembunyikan. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul. Sifat ini merupakan kebalikan dari sifat wajibnya. Yang pertama yakni kadzib atau dusta. Dusta atau bohong adalah sifat yang mustahil bagi para Rasul. Rasul tidak mungkin berdusta karena mereka adalah menyampaikan wahyu yang diutuskan oleh Allah. Jika seorang Rasul berdusta, maka akan runtuh misi kerasulannya karena umat akan meragukan kebenaran wahyu yang akan disampaikan. Allah selalu menjaga kebenaran dalam setiap ucapan mereka dan mereka dijaga oleh Allah dari berkata atau bertindak yang tidak benar. Kedua, khinayah atau khianat. Rasul juga mustahil bersifat khianat. Ini berarti bahwa Rasul tidak mungkin memiliki sifat khianati amanah yang diberikan oleh Allah. Mereka tidak akan pernah menyelewengkan wahyu atau melakukan hal yang dilarang baik berupa larangan haram atau makruh. Yang ketiga kitman atau menyembunyikan wahyu. Rasul mustahil menyembunyikan sebagian wahyu yang diperintahkan untuk disampaikan. Mereka selalu menyampaikan seluruh wahyu yang diberikan oleh Allah tanpa menambah atau mengurangi apapun. Sebagai ulama menambahkan salah satu lagi sifat yang wajib berikut kebalikannya sebagai Rasul, yaitu fatonah, yang berarti kecerdasan atau kebijaksanaan. Seorang Rasul harus memiliki kecerdasan luar biasa untuk memahami wahyu Allah dan menyampaikannya dengan cara yang sesuai dengan kondisi umat yang dihadapi. Kebalikannya dari sifat ini adalah baladoh, yang berarti bodoh. Rasul tidak mungkin memiliki sifat bodoh atau tidak cerdas. Kecerdasan adalah salah satu sifat yang mutlak harus dimiliki oleh seorang Rasul agar mereka mampu menyampaikan wahyu dan menyampaikan kepada umat manusia dengan jelas dan kebijaksanaannya. Oleh karena itu mustahil bagi para Rasul memiliki sifat bodoh. Yakni yang ketiga, sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz adalah sifat yang mungkin ada pada Rasul sebagai bagian dari sisi kemanusiaan mereka, tetapi sifat ini tidak mengurangi kedudukan mereka sebagai utusan Allah. Sifat ini tersebut ialah yang pertama al-a'rad, yakni sifat-sifat manusiawi. Rasul boleh dan biasa mengalami sifat manusiawi seperti sakit, lapar, haus, lelah, tidur, serta mengalami rasa senang dan rasa sedih. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka adalah utusan Allah berkedudukan tinggi, mereka tetaplah manusia biasa yang mengalami keadaan tersebut. Allah memberikan sifat-sifat manusiawi kepada Rasul sebagai bagian dari fitrah sebagai manusia, dan ini tidak mengurangi keagungan dan kedudukan mereka sebagai manusia pilihan Allah. Kemudian kesimpulannya, Rasul adalah manusia pilihan Allah yang memiliki kesempurnaan dalam menjalankan amanah sambil tetap memiliki sifat-sifat manusiawi yang tidak mengurangi kemuliaan kemuliaan mereka. Sifat-sifat ini wajib dan mustahil bagi mereka untuk menjaga integritas wahyu dan misi kerasulan, sehingga umat tidak tersesat atau menerima ajaran yang salah. Kemudian dalil sifat Rasul. Amma burhanu wujubi sidqihim alaihimus salatu wassalamu fala annahum law lam yasduqu la azimal kadhibu fi khabarihi ta'ala litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizatin nazilatil manzilati qawlihi ta'ala sadaqa abdi fi kullama yuballahu anna. Adapun dalil tentang wajibnya kebenaran para Rasul alaihimus salatu wassalam, karena jika mereka tidak benar maka kebohongan akan ada dalam pemberitaan Allah Ta'ala, sebab Allah telah membenarkan mereka melalui mukjizat yang berada pada kedudukan seperti firman-Nya, hambaku benar dalam segala yang dia sampaikan dariku. Penjelasannya, dasar bahwa para Rasul itu selalu berkata benar adalah Allah, karena Allah telah memberikan mukjizat pada para Rasul sebagai bukti kebenaran mereka. Mukjizat tersebut menjadi tanda-tanda dan bukti menunjukkan bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh para Rasul adalah benar dan berasal dari Allah.
Kemudian dalil sifat amanah dan tabligh. Amma burhanu wujubil amanati lahum alaihimus salatu wassalamu fala annahum law khanu bi fi'li muharram aw makruh la qalabu al qalaba muharram awil makruh ta'ata fi haqqihim la anna Allah ta'ala amarana bil iqtida'i bihim fi aqwalihim wa af'alihim wal ayamu wal ayamurullah ta'ala bi fi'li muharrami wala makruh wa hada bi'ainihi huwa burhanu wujubi tsalits. Adapun dalil kewajiban amanah bagi mereka para Rasul alaihi salatu wassalam adalah mereka jika karena mereka berkhianat dengan melakukan hal-hal yang haram dan makruh maka yang haram atau makruh itu akan berubah menjadi ketaatan dalam hak mereka. Sebab Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk meneladani mereka dalam ucapan atau dan perbuatan mereka. Sedangkan Allah Ta'ala tidak memerintahkan segala sesuatu yang haram atau makruh dalam, dan hal ini secara khusus menjadi dalil kewajiban sifat yang ketiga, yakni tabligh. Penjelasannya yakni wajibnya sifat amanah bagi para rasul, yakni terpeliharanya mereka dari berkhianat, melakukan dosa atau hal-hal yang makruh dapat dibuktikan dengan argumen berikut. Yang pertama, amanah para rasul. Para rasul tidak mungkin melakukan sesuatu yang diharamkan atau dimakruhkan. Sebab jika mereka melakukan hal itu, maka perbuatan tersebut akan dianggap sebagai salah satu yang benar dan ketaatan, karena Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti dan meneladani mereka dalam semua ucapan dan perbuatan mereka. Selanjutnya, Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang dilarang. Ketika Allah memerintahkan manusia meneladani para rasul, maka para rasul itu juga harus dijaga dari melakukan dosa atau perbuatan yang makruh, sehingga apa yang mereka lakukan selalu menjadi ketaatan dan kebaikan, karena Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang dilarang. Hal ini sekaligus menjadi bukti wajibnya sifat amanah pada diri para rasul. Kemudian hubungan antara amanah dan tabligh. Dalam konteks amanah, jika para rasul melakukan hal yang haram dan makruh, maka hal tersebut akan dianggap sebagai ketaatan karena kita diperintahkan untuk meneladani mereka. Dalam konteks tabligh, jika para rasul menyembunyikan sebagian wahyu atau ilmu yang diperintahkan untuk disampaikan, maka kita juga akan diperintahkan untuk meneladani mereka dalam menyembunyikan ilmu tersebut. Selanjutnya, dalil dari kontradiksi, argumen ad absurd. Penggunaan dalil sifat amanah sebagai dalil tabligh ini menggunakan metode menggugurkan premis dengan menunjukkan absurditas konsekuensinya. Jika para rasul menyembunyikan sebagai wahyu, maka konsekuensinya adalah kita diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu yang bermanfaat. Namun, konsekuensi ini jelas salah atau batil, karena tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk menyembunyikan kebenaran. Maka premis bahwa para nabi menyembunyikan wahyu juga batil. Karena itu yang benar adalah para nabi telah menyampaikan seluruh wahyu yang diperintahkan kepada mereka, atau tabligh sempurna. Kemudian dalil sifat rasul. Wa amma dalilu wajazil a'radi al-bashariyatil alaihim famsyahadatu waqu'iha bihim imma li ta'dimi ujurihim aw litashrihi aw litasalla 'anid dunya aw litambihi lihissati qadrihi ya Allah ta'ala wa adami ridahu biha darajati daro jazai anbiya'ihi wa awliyaihi bi'tibari au ahwalihim fiha alaihimus salatu wassalam. Adapun dalil diperbolehkannya sifat manusiawi pada diri para rasul, karena kita dapat menyaksikan bahwa terjadinya sifat-sifat tersebut pada mereka ada kalanya untuk memperbesar pahala mereka,
atau untuk menjadikan dasar hukum syariat atau hukum menjauhkan mereka dari kecintaan terhadap dunia, atau untuk memberikan peringatan tentang rendahnya kedudukan dunia di sisi Allah Ta'ala, serta bahwa Allah tidak meridhoinya sebagai tempat balasan bagi para nabi dan walinya berdasarkan keadaan mereka di dunia ini. Semoga salat dan salam terlimpahkan kepada mereka. Para nabi dan rasul meskipun mereka memiliki kedudukan sangat tinggi dan diutus Allah, tapi mengalami sifat-sifat manusiawi seperti rasa sakit, lapar, haus, dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk bertentangan dengan kemuliaan mereka. Ada beberapa alasan yang menjelaskan mengapa Allah mengizinkan hal ini terjadi pada mereka. Yang pertama, untuk memperbesar pahala mereka. Yang kedua, penetapan hukum syariat. Yang ketiga, menghindari ketergantungan pada dunia. Yang terakhir yakni sebagai peringatan tentang rendahnya nilai dunia. Allah ingin menunjukkan bahwa dunia ini tidak memiliki nilai yang tinggi di sisinya. Oleh karena itu para nabi dan walinya tidak diberikan kehidupan dunia yang selalu nyaman, agar jelas bahwa dunia ini bukan tempat balasan atau penghargaan bagi mereka. Tetapi kesimpulannya yakni meskipun para nabi dan rasul adalah manusia pilihan, mereka tetap mengalami sifat-sifat manusiawi sebagai dari hikmah dan ujian dari Allah yang pada akhirnya meningkatkan kedudukan mereka di sisi Allah serta memberikan pelajaran penting bagi umat manusia. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.